hidayah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini akan kita lanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Jadi bedanya kalau akhlak kita berperilaku dengan perilaku yang mahmudah, yang terpuji, menampilkan hal-hal yang baik, berbudi pekerti yang mulia, baik dalam berbicara, berkata maupun dalam bertingkah laku. Sedangkan ilmu akhlak adalah sesuatu, ini boleh enggak, itu boleh enggak. Nah, ini termasuk bicara tentang ilmu akhlak. Atau seperti cerita kita pada hari Senin malam yang lalu, memperbaiki dan menyempurnakan perilaku dan akhlak serta budi pekerti dari seseorang, itu termasuk pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Di sini Allah menerangkan tentang keadaan seseorang yang berkenaan dengan akidah. Bagaimana dia harus bersikap ketika hal ini terjadi pada diri seseorang. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim." Barang siapa yang kufur, yang kafir setelah dia beriman, maka dia akan mendapat kemurkaan atau kemarahan dari Allah. Nah, ini ayat ini ada orang yang pertamanya dia beriman, tapi kemudian menjadi murtad kembali, menjadi kufur kepada Allah. Apa bahayanya? Dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat ghadabullah atau kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha, kecuali dia dipaksa. Ini ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sangat teguh imannya, tapi dipaksa, dipukul, diancam, disiksa. Akhirnya Ammar menuruti apa yang diperintahkan oleh orang-orang yang mengancam dan menyiksanya. Setelah itu Ammar bin Yasir datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan hal seperti ini. Bagaimana ya Rasulullah? Saya disiksa, saya dipukul, kemudian saya mengikuti keinginan mereka. Imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kafir dan kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia akan mendapat kemurkaan dan kemarahan Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ini ada 2 kasus, bahkan 3 kasus. Kalau Ammar bin Yasir pernah menuruti keinginan daripada kafir musyrik itu untuk mengucapkan selain Allah, karena ingin sekali untuk melanjutkan, kalau bahasa kita ini, memperpanjang umurnya, tidak hidup dalam siksaan, pernah Ammar mengikuti keinginan daripada musuh-musuh Allah, kafir-kafir musyrik, tetapi Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di hatinya. Tapi di mulutnya ketika dipaksa dan disiksa, tidak tahan lagi, dia Rasulullah terdiam, Allah menurunkan ayat,
Siapa saja dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bilal bin Rabah ketika ditindih dengan batu yang besar di terik matahari, Bilal juga diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu selain Allah. Tapi Bilal tetap mengucapkan kalimah Ahad, 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 La ilaha illallah. Bahkan Bilal pernah berkata, seandainya ada kalimat lain yang mengundang mereka sakit hati, saya akan mengucapkan kalimat itu. Jadi Bilal meskipun batu yang besar sudah ditindih di tubuhnya, tetap dia mengucapkan kalimah Ahad, Ahad, Ahad. Demikian juga dengan sahabat Nabi SAW Abdullah bin Huzafah. Disiksa, disalib, dilempari dengan panah, dan dia diperintahkan untuk mengucapkan kalimat selain Allah. Abdullah bin Huzafah ini tidak mau. Akhirnya dia memilih pilihan yang ringan. Raja musyrik itu berkata, kalau begitu kamu harus mencium kepalaku. Boleh, tetapi dengan syarat semua tawanan muslim itu harus dibebaskan. Dan akhirnya semua tawanan itu dibebaskan. Demikian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qalbuhu mutmainnun, hatinya itu tetap tenang, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling bagus seperti contoh Bilal bin Rabah, Abdullah bin Huzafah, minuman yang memabukkan ditawarkan pada waktu dia haus, nggak mau minum. Makanan dari daging babi ketika dia lapar, dia tidak mau makan. Nah, ini namanya iman. Mutmainnun bil iman. Dia sangat tenang dengan keimanannya. Dia tidak akan memberikan peluang kepada kafir-kafir musyrik itu, meskipun dia dipaksa untuk mengucapkan kalimah selain Allah, tetap dia mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Walakin man syaraha bil kufri sadara fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Akan tetapi bagi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran dan kemusyrikan, fa'alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka itu siksaan, kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu ditimpakan azab yang amat dahsyat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang sedang terjadi di negeri kita ini, kita jangan menjadi gundah. Melihat sebahagian orang Islam yang bodoh itu, ada memang yang keluar dari Islam. Karena memang dadanya mereka memberikan peluang kepada orang kafir. Karena kemiskinannya, karena kebodohannya, kemudian bicara sesat, terus menerus. Seperti yang terjadi, yang kita baca di YouTube sekarang ini, berbagai macam. Bahkan setelah keluar dari Islam, menghina Islam dengan cara yang sesungguhnya kita tidak bisa terima. Tetapi dengan kesabaran kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, setelah kita dengar pembicaraannya, itu pembicaraan orang-orang yang sudah menjurus kepada sakit jiwa. Ilmunya tidak ada tentang Islam, kemudian melecehkan Islam. Seperti yang pernah saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu, dia ingin melecehkan kitab Sirah An-Nabawiyah. Baca saja tidak bisa. Dia bilang,
kitab Sarah Nabaiyah ditulis oleh Safiur Rahman itu tidak bisa disebutkan, begitu keluhnya lidah. Nama kitab ini adalah Sirah An-Nabawiyah atau Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu nama kitabnya. Tetapi orang yang melecehkan kitab ini baca saja tidak bisa, pengarangnya, bukunya ada nggak bisa dia baca. Inilah contoh-contoh orang-orang Islam yang sesat, karena kemiskinan dan kebodohannya, karena dipuja dan dipuji sedikit oleh kawan-kawannya yang beragama lain, akhirnya pindah agama dan melecehkan agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya orang-orang yang melapangkan dadanya untuk menerima agama lain di dalam dadanya selain daripada agama Islam. Dia tidak dipaksa, tapi karena kebodohan, kesesatan, dan ketidakpahamannya, akhirnya keluar dia dari Islam dan kemudian menghina Islam, bahkan berencana untuk menyampaikan misi atau menjadi misionaris untuk menyampaikan berita-berita tentang agama lain kepada orang-orang Islam. Nah, salah satunya seperti yang kita dengar, ada orang Aceh yang ngomong dengan sembarangan, dan saya pernah mendengar, oh ini jiwanya sudah tidak sehat, tapi masih diberikan kesempatan ya berbicara di depan umum pun yang mendengar ya sama dan setingkat pemahamannya. Jadi saya memberikan penilaian, ini adalah orang-orang Islam yang bodoh, yang sangat membutuhkan uang, akhirnya dia keluar dari agama Islam kemudian menghina Islam. Inilah yang dimaksud oleh Allah, walakin man syaraha bil kufri sadara. Kalau yang tadi itu karena dipaksa, mungkin dia bisa saja menurut sebentar, mengikuti sebentar, tapi di hatinya tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu. Bagi orang yang seperti ini, hatinya tetap dalam keimanan, berada dalam ampunan Allah. Sebaliknya, ada orang yang melapangkan dadanya, memberikan peluang kepada misalnya orang-orang Kristiani membawa misi, karena kebodohan dan karena kemiskinannya, dia ikut. Orang yang seperti ini menurut Al-Quran, fa'alaihim ghadabun minallah, maka di atas mereka itu, kepada mereka itu, mereka yang mana? Mereka yang keluar dari Islam, melecehkan Islam, ngomong yang tidak benar tentang Islam, melecehkan dan mencela Islam, orang-orang Islam dan sebagainya, fa'alaihim ghadabun minallah, maka bagi mereka ada kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Kalau di Aceh ini bukan hanya kemurkaan Allah. Itu ada beberapa orang Aceh kita itu tidak berani lagi pulang ke rumahnya. Udah ditunggu oleh ayahnya. Ayahnya murka dan marah karena anaknya itu sudah keluar dari agama Islam dan dia melecehkan Islam. Kalau dengan hukum Allah, fa'alaihim ghadabun minallah, maka kepada mereka, mereka yang mana? Yang murtadin, yang keluar dari Islam, atau ada orang Islam yang melecehkan Islam, sama. Ghadabun minallah, mereka akan mendapat kemarahan, kemurkaan, dan azab dari Allah, siksaan dari Allah, walahum azabun azim, dan azab Allah itu amatlah dahsyat, hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru min ibadih.
Allah lah yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Tidak ada hamba yang kuat. Mau pakai apa saja nggak bisa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa menurut Al-Quran memang ada nanti orang-orang Islam yang keluar dari Islam, ada. Bukan nggak ada, pasti ada. Apa saja yang dibilang, yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pasti ada. Misalnya ada orang yang memberi peluang atau melapangkan dadanya bil kufri sadra. Jadi dadanya itu dia memberikan peluang kepada orang kafir dan dia bergabung bersama dengan orang kafir. Maka bahayanya adalah fa'alaihim ghadabun minallah. Maka kepada mereka atau di atas mereka Allah timpakan kemurkaan dan kemarahan Allah atau kebencian Allah. Selanjutnya mereka nanti di yaumil mahsyar akan mendapat azab yang amat dahsyat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Mengapa ada sebagian orang itu keluar dari Islam padahal dia dulu sudah pernah dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini semua udah bersyahadat. Tapi ketika nanti dia dewasa, ada yang keluar dari Islam. Dan kita sekarang ini jangan gundah, bukan sedikit orang yang dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Dan yang masuk ini ada yang profesor, doktor, ada yang penyanyi-penyanyi top masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sebahagian ada yang keluar dari Islam? Allah ceritakan, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Mengapa kok sampai hati mereka itu meninggalkan Islam? Dulu dia lahir dalam keadaan beragama Islam, bahkan diazankan, diiqamatkan oleh ayah atau oleh keluarganya. Tetapi mengapa kemudian setelah dia dewasa, mengapa menjadi sesat? Mengapa dia meninggalkan hidayah, memilih sesat? Padahal yang benar adalah meninggalkan sesat, memilih petunjuk dan hidayah Allah. Ini kebalikan, terbalik. Ternyata ada informasi dan pengetahuan dari Allah. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Karena demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat. Nah, ini kita dengar ada tawaran-tawaran, bahkan pengakuan mereka setelah misalnya diberikan uang 50 juta, mereka lebih mementingkan uang daripada agama. Maka sangat disayangkan ini ada wanita-wanita muslimah, pertahankan imanmu. Misalnya ada laki-laki Kristiani pura-pura masuk Islam, kemudian kawin dengan wanita-wanita muslimah. Tidak lama kemudian dia bilang, sekarang kau sudah jadi istriku, pilih yang mana? Mau pilih aku, nah ini pakai bahasa aku, mau pilih aku atau mau pilih agamamu? Ada sebagian wanita muslimah karena takut dia tidak ada lagi uang, dia pilih suaminya karena dia berharap ada yang melindungi dan mengayominya.
dan lupa kepada agamanya. Yang seharusnya harus punya sikap. Jangan karena uang sehingga agama kita buang. Setelah agama ini kita tinggalkan, kita lupakan, dan kita lebih mementingkan kepada mati, disinilah Allah menyebutkan bahwa orang ini termasuk pencinta-pencinta kehidupan dunia, dia lupa kepada kehidupan di akhirat. Dan orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kita sudah sesat, mau masuk kemanapun itu tidak bisa lagi. Yang namanya orang sesat kan seperti kita lihat orang biasa, jangankan sesat agama, sesat di jalan aja nggak bisa pulang dia. Apalagi sesat dalam keimanan, sesat di dalam agama. Agama yang sudah diridhai oleh Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu sudah ada pengakuan. Aku redha bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, itu ikrar. Mengapa kita ini kemudian bisa berubah? Allah ternyata sudah lama memberitahu melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menggunakan zalika setelah satu persoalan, nyekeun bahasa Aceh nyan sebab jih kana lagi nyo. Mana zalika. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Jadi mengapa sebagian orang ada yang pindah agama? Karena mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Apabila hal ini terjadi, maka orang ini selalu berada dalam keadaan sesat. Sesat artinya tidak bisa lagi mendapat petunjuk, tidak bisa lagi mendapat hidayah, karena hati mereka ini sudah terkunci dari kebenaran dan dia sudah membuka peluang untuk masuk berbagai macam kefasikan, kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan dia telah menutup hatinya untuk beriman dan bertakwa. Karena itu keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memperkenalkan siapa mereka. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka sudah ditutup rapat, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai dan rugi. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Siapa mereka yang memilih sesat?
yang memilih tidak mengambil petunjuk dan hidayah. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka adalah orang yang telah dikunci, ditutup rapat hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah kelompok orang-orang yang lalai. Nah, ini kita lihat sedikit mengenai orang-orang yang ditutup rapat hatinya. Kita dulu sudah pernah membaca di awal surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, la yu'minun. Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mengapa tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka, ghishawatun, sudah ditutup rapat, walahum azabun azim, dan mereka itu Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Berarti allazina taba'allahu ala qulubihim sama dengan ghishawatun, ditutup rapat, tidak dibuka lagi untuk menerima kebenaran-kebenaran karena dia telah memilih kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir untuk malam ini kita bacakan satu ayat lagi, ayat 109 surah An-Nahl. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. La jaram, tidak diragukan lagi, sudah pasti bahwa orang-orang seperti ini di akhirat semua mereka humul khasirun. Semua mereka berada dalam keadaan rugi. Rugi artinya tidak beruntung. Maka kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah Islam, berimanlah kepada Allah. Yang belum sholat, mari kita mengerjakan sholat. Yang sedang bergelimang dalam maksiat, tinggalkan maksiat menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita pada malam yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi